Anda, Bung Bimo, silakan. Ya, jadi saya perlu pertegas lagi bahwa mengenai masalah interpelasi yang disampaikan oleh anggota DPR yang menjadi hak interpelasi DPR itu merupakan suatu hal yang wajar-wajar dan biasa-biasa saja. Presiden harus melihat ini adalah suatu mekanisme pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh DPR. Tidak perlu terlalu harus curiga. Sebenarnya bukan curiga. Ini kan hak-hak khusus DPR yang mestinya digunakan sesuai dengan derajat persoalan dan skala kepentingannya. Gini Bung Celi harus tahu, 32 tahun yang namanya hak interpelasi, hak angket, zaman Soeharto itu tidak pernah dipakai. Pernah dipakai waktu mempertanyakan kasus Pertamina. Ya itu pernah lah. Jadi kalau sekarang ini lagi suka-sukanya main hujan-hujanan Ya. menggunakan hak-hak yang dipunyainya untuk melakukan fungsi pengawasan secara optimal, saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Memang dihimbau agar dalam menggunakan hak-hak khusus DPR itu, ya gunakanlah secara lebih elegan, lebih bagus. Karena kalau pengawasan sehari-hari kan Anda lakukan tanpa harus interpelasi. Ya, itu implementasi kebijakan. Ya. Kalau hak interpelasi, hak angket itu adalah dalam rangka mempertanyakan atau mengawasi dalam hal kebijakan. Nah, yang jadi masalah sekarang jangan hanya DPR, Presiden pun dituntut jangan terlalu curiga. Dan mengapa sih, beratnya apa sih kalau Presiden datang ke forum DPR? Bung Jeffrey, kembali ke persoalan trust and mistrust. Bagaimana, Bung? Ya, kalau menurut saya, kalau teman-teman DPR yang tentunya adalah anggota partai politik ingin menggunakan ini untuk memperdagangkan kepada publik luas, mencari simpati dari publik luas, saya rasa salah besar. Karena saya rasa masyarakat sudah sangat jenuh melihat hal seperti ini sekarang. Jadi saya tetap berpendapat bahwa biarkanlah masalah-masalah seperti ini kita kembalikan saja kepada prosedur yang ada, kepada instansi yang memang berwenang. Tidak perlu ditarik-tarik secara khusus kepada DPR, begitu ya. Kemudian seolah-olah ini menjadi hajat hidup masyarakat banyak yang luar biasa dan ini menyangkut sebuah kehidupan ya menjadi sesuatu yang bombastis sekali begitu. Ya, sebenarnya kan ini sesuatu yang sudah lewat. Kita dulu mempunyai masalah itu karena kita memang bisa menyelesaikan dengan cara seperti itu. Kalaupun kita nggak suka penyelesaian seperti itu, tapi itu sudah terjadi dan pemerintah yang kita akui juga keberadaannya ketika itu. Jadi semuanya sudah lewat begitu. Nah sekarang biarkanlah harusnya teman-teman DPR percayakan saja kepada pemerintah, kepada kejaksaan, kepada kepolisian untuk menyelesaikannya begitu. Baik, Bung Bimo, Anda mau langsung menanggapi sebelum saya ke Bung Ican? Ya, saya kira optimalisasi yang dilakukan pemerintah ini perlu. Kita kan hanya mempertanyakan soal kebijakan apa-apa saja yang kira-kira harus diselesaikan dalam waktu dekat ini mengenai masalah penyelesaian obligor-obligor nakal. Bukannya ini semua pertanyaan sama dengan proses yang sekarang terjadi di Komisi 11? Kalau itu kan pada tingkat pengawasan implementasi kebijakan. Yang sekarang ini Presiden itu mau apa? Rencana Presiden itu mau apa dengan penyelesaian kasus-kasus ini? Apa bedanya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dengan Presiden? Menteri Keuangan kan subordinat dari Presiden. Ya, kalau itu ada hasilnya, saya pikir itu tidak akan dipertanyakan dalam tingkat kebijakan. Jadi, yang masalahnya sekarang ini stagnan, jalan di tempat. Jadi yang penting sekarang adalah bahwa lembaga-lembaga yang kita hormati di negara ini, Presiden, DPR, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, segala macam, menjalankan fungsinya dengan baik, saling menghormati dan saling bersahabat. Ini mungkin bahwa masalah kita bisa berbeda. Jadi kuncinya adalah menyelamatkan bangsa ini, bagaimana trust antar lembaga ini dipulihkan. Save our nation. Termasuk bagaimana memulihkan Presiden dengan DPR yang sekarang ini saya melihat ada ketidakpercayaan. Saling ketidakpercayaan. Terima kasih Anda yang bisa datang malam ini. Jadi jangan takut Presiden datang. Baik, terima kasih Bung Iwan, terima kasih Bung Isan, terima kasih Bung Jeffrey.